Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan kita bisa belajar dengan baik dan bisa menerima materi ini dengan lancar. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan krisis dan utang luar negeri. Nah, berbicara dengan terkait materi ini, memang kita berbicara di bagian materi tentang ekonomi pembangunan yang tidak bisa keluar dari pengaruh eksternal atau pengaruh luar negeri dalam hal ini. Karena berbicara pembangunan ekonomi atau ekonomi pembangunan pasti akan terkait dengan aktivitas-aktivitas baik itu ekonomi ataupun non-ekonomi yang berkaitan dengan dunia internasional. Salah satunya adalah terkait dengan utang luar negeri. Nah, dalam aktivitas pembangunan, saya awali materi ini dengan kita berpikir atau bertanya tentang bagaimana pembangunan atau dalam aktivitas pembangunan hutang itu berlaku atau digunakan dalam konteks negara berkembang. Peran utang ini seperti apa? Apakah di dalam aktivitas pembangunan hutang luar negeri terutama itu membantu atau malah sebaliknya? Hutang luar negeri itu pembebani atas aktivitas pembangunan yang dijalankan di negara, terutama di negara yang sedang berkembang. Pertanyaan besar ini harus kita awali untuk memahami bahwa posisi utang luar negeri ini nanti seperti apa dalam konteks pembangunan, terutama di negara sedang berkembang. Kaitannya dengan apakah membantu dalam posisi hutang luar negeri di satu negara yang sedang berkembang, berarti hutang dalam hal ini bisa membantu kemajuan atau mensejahterakan warga atau rakyat yang ada di negara tersebut. Tetapi sebaliknya, dalam posisi membebani, berarti hutang dalam hal ini menjadi beban atau menjadi tanggungan tersendiri atas aktivitas pembangunan yang terjadi di negara berkembang, negara yang sedang berkembang. Nah, dari pertanyaan ini nanti kita akan mencoba untuk menggali serta memahami bagaimana hutang luar negeri itu terjadi dan bagaimana juga semestinya aktivitas pembangunan yang memanfaatkan hutang itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, sebelum saya masuk ke studi kasus, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam kaitannya dengan proses hutang luar negeri, ada beberapa aspek yang bisa digunakan untuk mengukur tadi, apakah ini membantu atau membebani. Paling tidak ada 3 aspek yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah utang itu tadi menjadi beban ataupun itu membantu dalam aktivitas pembangunan. Aspek yang pertama, ketika kita melihat tingkat debt service rasionya. Debt service ratio ini berarti kita melihat perbandingan antara pembayaran bunga plus cicilannya, ya, cicilan utang maksudnya, terhadap penerimaan sektor ekspor. Artinya melihat hutang dari pembayaran bunga plus cicilan dengan bagaimana aktivitas penerimaan atas ekspor dari negara tersebut. Di sini kita melihat dari sisi tingkat debt service ratio atau DSR biasanya dikenal. Aspek yang kedua, kita bisa melihat dari tingkat debt to export ratio. Kalau tadi debt service, di sini debt to export ratio. Artinya di sini kita melihat perbandingan antara jumlah utangnya terhadap total ekspor. Jadi masih kotor. Di dalam tingkat debt to export ratio ini memang jumlah hutang diakumulasikan dari waktu ke waktu dan total ekspornya dihitung dari setiap tahunnya. Aspek yang ketiga dalam mengukur hutang adalah tingkat debt to GNP ratio.
Ini yang paling umum, ini yang mungkin paling sering saudara-saudara dengar. Debt to GNP ratio di sini mengukur dari persentase atau persentase jumlah utang terhadap total GNP. Artinya dilihat secara persentase antara jumlah utang dengan gross national product dari satu negara tersebut. Nah, dari tiga aspek ini ada batasan-batasannya. Kalau ketika kita melihat debt service ratio, maka sektor ekspor ini dilihat minimal atau dalam hal ini batas maksimalnya adalah 20% atas sektor ekspor dengan jumlah pembayaran plus cicilan dari utang tersebut. 20%. Kalau di SR kita melihatnya maksimal 20%. Kalau kita melihat dari tingkat debt to export ratio, maka perbandingan jumlah utangnya maksimal itu antara 130% sampai 220%. Nah, yang ketiga dari aspek debt to GNP ratio, maka persentasenya ini ada di kisaran maksimal 50% sampai 80%. Nah, saudara-saudara nanti bisa melihat beberapa kasus, terutama kalau misalnya kita melihat kasus yang ada di Indonesia, aspek yang digunakan untuk mengukur apakah hutang luar negeri yang diambil oleh negara kita itu membebani atau tidak, atau membantu, adalah dengan melihat dari tingkat debt to GNP ratio-nya itu tadi. Nah, dalam hal ini Menteri Keuangan sering menyampaikan bahwa antara jumlah hutang dengan GNP yang ada di Indonesia masih berkisaran 30%. Nah, aspek ketiga inilah yang digunakan atau yang dipedomani dalam hal ini adalah pemerintah dalam mengelola utang luar negeri yang ada di Indonesia. Jadi kalau 30% menurut aspek ini itu tidak ada persoalan karena ukuran maksimalnya antara 50 sampai 80%. Nah, yang selanjutnya saya perlu juga mengajak saudara-saudara berdiskusi tentang faktor penyebab dari negara-negara yang sedang berkembang itu tidak tersedia dana atau tidak ada modal dalam hal ini, sehingga variabel hutang itu diambil sebagai jalan keluar. Paling tidak ada dua hal ketika variabel hutang itu diambil sebagai instrumen agar aktivitas pembangunan di negara tersebut itu berjalan. Yang pertama adalah kurangnya tabungan dalam negeri atau saving investment gap. Ya, tabungan itu bisa diartikan bahwa masyarakat mesti harus sudah memiliki tingkat pendapatan yang sudah cukup sehingga ada dana yang sisa sehingga saving itu dilakukan. Nah, kalau kita mau mengingat di makroekonomi, ya, saving itu rumusnya apa? Income dikurangi konsumsi. Sehingga rendahnya tingkat pendapatan penduduk itu menjadi salah satu penyebab atas kurangnya tabungan dalam negeri. Yang kedua, dari kurangnya tabungan dalam negeri itu memang sistem keuangan yang ada di negara sedang berkembang itu rata-rata belum memadai. Dalam arti bahwa pengelolaan sistem keuangan yang ada di negara tersebut, di negara yang sedang berkembang, itu rata-rata masih tergantung pada sistem keuangan internasional. Artinya ketika ada resesi atau penurunan atas kurs mata uang asing misalnya, itu sistem keuangan kita atau sistem keuangan yang ada di negara sedang berkembang itu belum mampu untuk mengatasi dengan baik. Yang kedua, faktor penyebabnya menurut saya adalah tentang kurangnya kemampuan untuk menghasilkan devisa atau foreign exchange gap. Nah, aktivitas ekspor itulah yang mampu secara maksimal untuk bisa menghasilkan devisa. Artinya, kalau kita berbicara penyebab hutang, ketika dalam hal ini adalah faktornya adalah penyebabnya adalah kurangnya devisa, maka hampir bisa dipastikan bahwa aktivitas ekspor yang ada di negara tersebut itu masih rendah, masih kurang. Disinilah menurut saya dua hal penyebab atas negara tersebut itu tidak tersedia cukup modal.